Sobat Rupiah, jumpa lagi dengan saya di podcast Angkringan BI Jateng. Dan kali ini kita akan bahas hal yang menarik banget khususnya bagi kalian pecinta olahraga running atau lari. Seperti kita tahu sekarang olahraga lari ini tuh lagi in banget gitu. Bahkan banyak orang yang rela keluar kota untuk ikut race. Setiap minggu race. Nah, kali ini kita akan bahas event yang akan diadakan oleh BI Jateng yang tentunya udah ditunggu-tunggu, yaitu Rupiah Borobudur Playon 2026. Dan kali ini kita sudah mengundang narasumber dari BI Jateng, yaitu ada Mas Ari Prabowo atau kita panggilnya Mas Ape. Halo Mas Ape. Halo Mbak Gita, halo Sobat Rupiah semua. Halo, dan juga tentunya ada runner juga nih, runnernya BI Jateng yaitu Mas Pacer, Pinto. Pacer ya orang sebutnya ya. Halo Mas Pinto. Pacer Ini culture habis kita. Viral di tweet nggak sih? Karena rutenya tuh bentuknya ada yang bentuk hewan, ada yang bentuk angka, tahun. Pokoknya keren deh Mas Pinto ini deh. Oke, Sobat Rupiah langsung aja ya kita tanya-tanya ke mas-mas ini. Sebenarnya nih ke Mas Pinto, Rupiah Borobudur Playon tuh apa sih Mas? Rupiah Borobudur Playon ya, RBP 2026. Biasanya kan disebutnya RBP 2026. Itu apa sih? Itu sebuah event lari. Kalau event lari kan pasti udah tahu ya, isinya cuma lari doang gitu kan, selesai ya udah finish selesai. Kalau untuk RBP ini beda. Bedanya kenapa? Karena di RBP ini kita nggak cuma lari Mbak Gita. Jadi di RBP ini kita tagline-nya kan ada Rupiah Borobudur Playon 2026, lari untuk berbagi. Yang pertama itu berbagi dulu nih. Jadi semua pendaftaran, kebetulan ini sudah sold out ya Mbak. Luar biasa banget ini antusiasnya 4.000 peserta. Nah, jadi setiap pendaftar itu akan didonasikan nih uangnya untuk pembangunan di sekitar Borobudur. Jadi didonasikan untuk itu. Nah, jadi kita nggak cuma berlari, tapi sambil berbagi juga. Dan juga di Rupiah Borobudur itu kita juga ada edukasinya nih Mbak. Jadi beda sama event-event yang lain. Di Rupiah Borobudur kita juga ada edukasi tentang CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah, kemudian edukasi tentang penggunaan KRIS, kemudian pelindungan konsumen. Dan menarik banget ya Mas ya. Masih banyak lagi nanti untuk di event RBP ini. Gitu. Jadi kan mungkin orang lebih senang ya kalau misalkan dengar edukasi itu bukan cuma duduk formal gitu, tapi dia bisa sambil melakukan hobinya gitu. Betul. Jadi karena suasananya baru, fresh, juga suasana lebih happy, pasti juga edukasi lebih nyantol gitu ya buat para pesertanya. Jadi di sini juga lari tapi dapat ilmu, tapi juga dia berbagi untuk ekonomi sekitar. Ekonomi sekitar, betul banget. Oke, keren banget. Terus kayaknya Mbak kalau nambahin sedikit tentang edukasi ya, itu sebetulnya bentuk edukasinya itu dikemas sama teman-teman itu sejak kita, ini RBP ini kan sudah kita laksanakan dari tahun 2023 ya Mbak. Jadi ini kita kerjasama kolaborasi sama pemerintah provinsi, dan di tahun ini itu sudah masuk di calendar of events pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Iya, alhamdulillah. Jadi, nah ini kadang-kadang teman-teman itu mengemas edukasinya itu dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga orang tuh nggak sadar sedang diedukasi gitu Mbak. Jadi kayak misalnya dalam bentuk tenan-tenannya, kemudian kita juga punya Rupiah Island, sehingga memang konten edukasinya itu sebetulnya ini kayak lebih event edukasi yang kita buat dalam bentuk sports event. Dan alhamdulillah sudah menjadi diakui oleh Calendar of Events Provinsi Jawa Tengah di tahun 2026 ini. Keren banget. Jadi event lari yang ada di Jawa Tengah ini salah satunya juga sudah officially RBP gitu ya. Wih, keren sekali. Berarti udah tahun keberapa nih Mas? 3 tahun ya? Kita udah 4 tahun ini. 4 tahun ya berarti. Nah, ini pelaksanaan kita tahun keempat dari 2023, 2024, 2025 sama ini ke 2026. Oke, kalau boleh ngobrol nih Mas Ape, dari sekian banyak sport gitu ya, kenapa pilihnya di event lari dan kenapa Borobudur gitu? Boleh diceritain sedikit nggak? Kenapa lari ya Mbak? Soalnya kan ini memang di akhir-akhir ini event lari ini kan hype banget ya. Jadi kayaknya untuk olahraga yang satu ini selain barangkali pedal juga ada banyak pilihan sebetulnya yang lagi hype sekarang di anak muda. Tapi lari ini simple dan inklusif ya. Jadi inklusif, semua siapa aja bisa berlari kan, tentu saja. Dan kenapa Borobudur? Ya karena Borobudur ini kan kita berada di Jawa Tengah ya Mbak. Ini kan yang kerjasama kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Borobudur adalah salah satu destinasi pariwisata super prioritas Mbak. Makanya kita
milih Borobudur sebagai lokasi. Dan ini selain Rupiah Borobudur Pelayan 2026 itu masih sangat jarang yang melaksanakan lomba lari itu wilayahnya di Borobudur. Cuma setahu saya cuma Rupiah Borobudur Pelayan sama Borobudur Marathon. Ya Mas ya? Ya betul. Borobudur Marathon. Selain itu kan nggak ada event lain ya. Yeah. Cuma Rupiah Borobudur Pelayan dan Borobudur Marathon. Dan itu pun kita memang beda segmen Mbak. Jadi kalau untuk Borobudur Marathon itu di segmennya full marathon dan half marathon, kita ambil di segmen lainnya yaitu 10K dan 5K. Oh gitu ya, jadi memang rutenya lebih light ya daripada yang Bormar ya. Betul, jadi ini memang udah kita inline-kan sama pemerintah provinsi juga sih Mbak. Oke, jadi itu ya saling mengisi gitu ya. Dan memang nanti berarti kebayang sih rute di Borobudur itu pasti sejuk banget, terus juga sambil lari sambil bisa menikmati keindahan di Borobudur. Yes, Dan lagi-lagi nih Sobat Rupiah, tadi seperti Mas Pinto dan juga Mas Ato udah cerita kalau otomatis kalau kita race di situ banyak yang datang ke situ, bahkan tadi 4.000 peserta pasti banyak yang mungkin jajan di situ, nginep di situ ya di daerah Borobudur, sehingga sebagai salah satu kawasan wisata itu akan didorong juga ya pengembangannya dan pertumbuhan ekonominya. Jadi kita saling juga memakmurkan sesama warga Indonesia nih gitu ya Mas ya spiritnya ya. Betul sekali Mbak. Oke, lanjut nih mau nanya juga buat Mas Pinto nih Mas. Jadi di RBP sendiri selain nanti kita bisa lari gitu ya, bisa diceritain nggak kira-kira tuh ada booth-booth apa aja tuh Mas di sana? Selain edukasi, apakah mungkin ada booth activity lain gitu ya? Karena kalau nggak salah kemarin juga lihat di IG itu Perpus BI Jateng juga mungkin ada di sana gitu ya. Jadi boleh ceritain nggak Mas ada activity apa aja? Ya, spill dikit ya. Spill dikit aja. Okay. Atau mungkin ada jajan-jajan UMKM atau apa gitu. Jadi di RBP ini kita juga membuka untuk UMKM ya. Jadi ada pendaftaran nih UMKM sekitar yang mau ngisi booth di RBP ini bebas free. Jadi tanpa dikenakan biaya ya. Nggak ada biaya apapun. Jadi free. Kemarin udah ada pendaftarnya banyak banget Mbak. Jadi kita kurasi juga karena kita nggak mungkin bisa semuanya menghandle UMKM semua segitu banyaknya kan. Ya semoga bisa lah untuk tahun. Berapa Mas kuotanya Mas? Kuotanya kalau total UMKM-nya mungkin sekitar 50. Ada 50-an. Banyak juga ya. 50. Jadi sangat bervariasi Mbak. Ada pasti ada makanan. Makanan pasti ada pasti Mbak. ada. Yang pasti ada UMKM makanan, UMKM tentang produk-produk apa namanya? Produk-produk lokal. Produk lokal, kemudian untuk sport apparel. Nah, yang pasti sport apparel itu yang UMKM juga, Mbak. Jadi kita nggak apa namanya? Bukan major brand gitu Mas. Major brand bukan. Jadi yang emang khusus UMKM di Indonesia aja gitu. Menarik banget nih ya. Produk-produk lokal lah. Oke, Gitu. jadi kalau misalkan ini lari di situ ya juga bisa bawa keluarga ya. Jadi Bisa banget. Suaminya lari, istrinya sama Bisa. anaknya bisa nunggu sambil belanja, sambil jajan karena di situ adem ya juga kan. Sama itu bisa juga itu kan side event kita RBP kan ada Library in Motion itu ya. Iya, dari Nah, itu Perpus yang BI nunggu bisa sekalian baca-baca buku di situ. Iya. Kemudian bisa ikut di Rupiah Island seperti kata Pak Ape tadi. Jadi banyak edukasinya, banyak hadiahnya. Nah, mau jajan juga banyak banget betul. pilihannya. Itu yang membuat beda RBP sama yang Ada zona bermain anak juga. Ada Oh, zona ada bermain anak. playgroundnya juga. Nah. Itu kan sampai sebegitunya loh dipikirin loh ya. Jadi jangan takut ya. Yes. Makanya ini RBP itu sold out-nya cepat banget. Iya, saya tuh sampai kemarin nyaris nggak kedapetan loh. Cuman alhamdulillah masih dapat, walaupun satu orang aja dari anggota keluarga saya. Cuman nanti bisa ikut, yang lain tadi bisa ngeramein booth-nya. Ternyata ada Betul. playground-nya juga ya. Ada. Kita bisa, anak-anak bisa pada main di situ. Jadi sudah sangat dipikirkan sedemikian rupa ya Mas ya, luar biasa banget nih. Dan terakhir nih kita mau nanya harapannya dari teman-teman BI Jateng untuk penyelenggaraan RBP 2026 ini seperti apa? Saya dulu ya Mas Abe ya. Ya. Harapannya mungkin ya RBP 2026 ini bisa lancar, nggak ada kendala apapun di tanggal 5 Juli nanti. Kemudian yang daftar, yang datang ke sana semua bisa teredukasi tentang mungkin cinta bangga paham rupiah, tentang bagaimana cara menggunakan kris yang baik dan benar. Terus kemudian edukasi tentang pelindungan konsumen gitu.
Ada tambahan Pak Ape? Ada juga edukasi mengenai GPIPS Mas. Oh, GPIPS Gerakan juga, ya. Pengendalian Ya. Inflasi dan Pangan Sejahtera. Oh, itu iya. ada juga nanti kita Komplit banget ya Pak? komplit pokoknya banget ya. semua Pokoknya segala tugas-tugas Bank Indonesia semua ada di kebijakan-kebijakan situ Bank ya. Indonesia kita upayakan kita rangkum dalam satu event tapi tetap enjoy buat peserta-peserta yang datang. Jadi Yes. kita nggak berdening tapi flow-nya itu dibuat supaya peserta-peserta yang datang itu bisa menikmati tapi sekaligus meningkatkan literasi, Mbak. Betul. Jadi ini literasinya bukan cuma verbal tapi kayak pengalaman Activity. gitu ya, activity ya. Yes. Oke, dari Mas Ape untuk harapan RBP apa nih Mas? Ya kalau saya selain dari edukasi, salah satu tujuan RBP ini tercapai yaitu juga supaya masyarakat di sekitar itu dapat merasakan dampak perekonomian nih Mbak dari penyelenggaraan Betul. event kita, karena memang salah satu tujuan kita adalah meningkatkan perekonomian kan. Ya. Seperti saya sebutkan tadi, Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas, tentu saja kita harapkan masyarakatnya dapat merasakan manfaat daripada adanya penyelenggaraan event-event di destinasi wisata ini. Betul. Seperti kayak misalnya, tentu saja kan tadi kalau misalnya satu orang yang lari itu kadang-kadang bisa yang nganter bisa sampai 4-5 orang Ya, tuh Mbak. betul. Pasti kan nanti butuh kamar hotel, pasti kalau malam butuh makan. Nah itu harapannya sih UMKM selain yang pameran di dalam venue itu juga dapat merasakan manfaat ekonominya sehingga dapat menjadi multiplier efek buat perekonomian di wilayah sekitar Borobudur. Keren banget nih Mas Ape, betul sekali kita berharap itu semuanya pokoknya dampak-dampak yang positif, literasi dari pesertanya juga bertambah ya tentang BI, kemudian juga perekonomian di sekitar Borobudur juga semakin meningkat dan tentunya semua sehat semuanya dan juga happy nih tentunya. Yes. Makasih banyak waktunya. Terima kasih, Mas Mbak Mas Gita. Ape. Mbak Gita. Sama-sama buat Sobat Ya. Rupiah, jangan lupa ikutin terus informasi tentang RBP 2026 dan jangan lupa hadiri di Taman Wisata Borobudur tanggal 5 Juli 2026. Sampai jumpa di podcast Angkringan BI Jatim berikutnya. Hai.